Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi ahadi bil ali al qadri azimil zahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Sebelum kami mulai, seperti biasa kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, adik-adik yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan, hidayah, dan selalu mendapatkan limpahan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada murid. Orang itu kalau sedikit sekali istighfarnya, banyak kejadian doa-doanya banyak Nah, kalau mau doa-doa cepat diwujudkan Tuhan, ya perbanyak istighfar kita. Ya, seperti itu. Di syariat ya seperti itu maksudnya. Jadi paham ya? Terang benderang kalau bulan purnama itu. Kalau tidak bisa melihat, berarti mata kita ada penyakit. Penyakitnya katarak. Tertutupi ya. Terang benderang tapi tertutupi. Bagaimana kita bisa tidak istighfar, pada setiap hari kita selalu bersama dan disertai Tuhan, ya. Artinya kita lalai. Kita mempunyai dosa tapi tidak mau minta ampun sama Tuhan. Oleh sebab itu perbanyak istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa-dosa mata saya. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ampuni kedua dosa telinga saya. Dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai kita merasa puas mengucapkan istighfar itu. Karena kalau tidak kita ingatkan, kebanyakan yaitu tadi sifat manusia ini lalai dan lupa. Taunya istighfar aja tapi tidak mengistighfarkan matanya, tidak mengistighfarkan telinganya, tidak mengistighfarkan ucapannya, ya. Kalau marah kan kebun binatang keluar semua. Dari jerapah, kuda. Karena kenapa? Tidak akan bisa berucap manusia tanpa kalam Tuhan. Disitulah manusia dituntut untuk menjaga amanah Tuhan. Selama ini kita lepas dari amanah Tuhan. Tidak mungkin manusia melihat tanpa basornya Tuhan. Sifat melihat Tuhan. Tidak mungkin kita bisa mendengar tanpa sifat samaknya Tuhan. Tidak pun kita bisa bergerak tanpa kodrat irodat dari itu. Itu yang kita salah gunakan selama ini. Itulah yang menghijab kita. Karena kita masih merasa memiliki semua sifat ketuhanan. Oleh sebab itu tidak kita jaga. Kita buat semau kita. Ini yang jadi masalah. Ini yang jadi hijab. Jadi sebenarnya yang menghijab kita dengan Tuhan itu akuan kita inilah. Karena dikatakan bahwa selama ada wujud kita secara ego manusia, maka tidak akan nampak wujud Tuhan.
Karena wujud itu satu, tidak dua. Maka 20 sifat Tuhan yang pertama sifat wujud, artinya ada. Mustahil tiada. Ya mustahil ini kita. Makanya dikatakan Adam hakiki. Kan seperti itu. Orang karena tidak mempelajari dasar ilmu agama yang dikatakan tauhid, maka rawan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, gitu loh. Karena tidak mengenal diri, tidak mengenal hakikat jati diri, bahwa semua ini kan milik Tuhan, titipan Tuhan, tajalli dari sifat Tuhan. Ya toh? Zahir batin kan tidak ada kita. Dalam ilmunya sudah kita ini tidak ada. Menjadi ada itu karena kita terlalu hidup ini terikat, terseret dengan ambisius dunia. Saya ingin begini, saya harus begitu. Mau saya begini, mau saya begitu. Mau saya dan saya. Karena ini menjadi hijab yang paling besar. Kalau tidak mengenal seperti ini, istighfar kita hanya hiasan di bibir saja, hanya di lafaz, tidak masuk ke dalam hati kita. Gitu. Jadi tidak ada penghayatannya sama sekali. Selama ini kan kita merasa berkuasa, super power di dalam kehidupan kita. Tidak merasa kita ini dititipi. Selain manusia tidak ada yang berani dititipi oleh sifat Tuhan. Kita aja yang berani. Gitu, Oleh sebab itu kita harus memperbanyak istighfar, ya. Fastabihul khairat. Yang kedua, setelah kita memperbanyak istighfar, sebelum kita beramal haruslah kita menuntut ilmunya dahulu, Ini yang benar. Sebelum beramal itu haruslah berilmu, Kenapa? Karena beramal tanpa ilmu yang sempurna maka akan sia-sia. Maksudnya seperti apa? Ketika kita belajar agama hanya di koridor syariat saja, fikih nahwu sorobnya sudah bagus, tidak mengenali hakikat diri, yang dikhawatirkan semakin tinggi ilmunya, semakin banyak amalnya, seseorang itu maka akan merasa hebat, merasa alim, merasa sudah banyak mengumpulkan pahalanya. Jadi ibadahnya ini kayak orang Cina. Orang Cina itu kalau pulang kan pasti besangu, ya. Ngelihat kah orang Cina pulang? Bejas, Jam tangan kesayangan harus dipakai, apalagi. Wah, rokok cerutunya yang senangnya harus dibawa. Harus dibakarkan uang. Iya, untuk bekal nanti. Terus macam-macam harus dibawa semua. Emasnya apapun harus dibawa, Kita kalau beramal tanpa ilmu, ya kita seperti orang Cina. Tuhan itu kan bilang, hambaku ini kalau tidak aku iming-imingi dengan pahala, maka kebanyakan akan malas beamaliyah. Oleh sebab itu diiming-imingi kita ini dengan yang namanya pahala. Artinya apa? Mau masuk surga aja masih diiming-imingi. Artinya menjalankan ibadah dengan keterpaksaan, bukan dengan keikhlasan. Kalau tidak ada pahala mungkin malas beramaliyah. Kan seperti itu. Masuk surga itu maunya tapi beramal koler, beramal malas. Kan seperti itu. Artinya menuju kepada keselamatan, menuju kepada kebaikan, kebanyakan manusia malas menjalankannya. Justru ketika manusia sedang menuju kepada
kecelakaan atau menuju kepada api neraka, mereka berlomba-lomba dengan bersuka cita. Ini yang bikin repot ini, ya. Perasaannya sudah ibadah, semua sudah dijalankan tekun sekali. Tapi ketika kita masih merasa menjalankan, masuklah yang dikatakan syirik khafi. Ini loh. Oleh sebab itu kan fardu ain, wajib kita belajar dasar daripada agama itu dulu. Pondasi ini penting. Karena pondasi ini tanpa dipelajari, semuanya akan gugur. Belum lagi yang kita bahas bab syahadatnya. Bagaimana sholatnya diterima kalau syahadatnya belum benar? Kan seperti itu. Oleh sebab itu, setelah istighfar, wajib kita menuntut ilmu agama melalui dasarnya dahulu. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu ialah kenali dulu dirimu. Supaya engkau mengenali Tuhanmu. Tanpa dasar itu, kebanyakan manusia lalai dan lupa. Kebanyakan manusia ibadahnya justru akan menuntun mereka ke api tanpa dasar. Ini yang sangat sering dilupakan umat. Dasar pondasi itu penting, karena rumah tanpa pondasi akan mudah rubuh atau rusak. Maka Rasul mengatakan nanti di akhir zaman orang-orang itu berlomba-lomba membangun masjid yang megah seperti gereja. Cari apa? Pahala yang mengalir sampai di hari berlomba-lomba. Lihat itu, ya. Orang bangun masjid bermegah-megah. Tapi sayang, yang ibadah imannya rapuh. Kenapa rapuh? Karena tidak mengenal Tuhannya. Ya? Masjid itu dibangun, dibangun mewah-mewah. Tapi sebelum membangun masjid yang mewah-mewah, bangunlah masjid yang ada di dalam diri umat ini loh. Supaya apa? Ketika keluar dari masjid, umat ini mempunyai akhlakul karimah seperti akhlaknya para nabinya. Ya? Ini keluar dari masjid akhlaknya masih seperti akhlaknya hewan dan akhlaknya setan. Ya kan? Karena itu tadi tidak menuntut ilmu secara paripurna atau sempurna. Karena Islam ini memuat fondasi tauhid, hakikat, thariqah dan syari. Ujungnya, puncaknya itu di syariatnya sebetulnya. Marifat itu di dasar. Tanpa dasar yang bagus, maka sholatnya, ibadahnya, syariatnya gugur semua. Kebanyakan sekarang yang terjadi kan seperti itu. Semakin hebat, semakin pintar fikih nahwu sorobnya yang tanpa dasar ini tadi, mereka cenderung mencemooh, menyepele, merendahkan saudara-saudara muslimnya yang kurang di dalam menjalani ilmu fikih nahwu sorobnya. Lalu apakah seperti ini akan diterima? Gugur semua. Itu yang nanti mengantarkan ke api neraka. Jangan kita ini terkecoh dengan penampilan. Jubahnya double 3. Terus ini apa namanya ini? Sorbannya, gono-gono. Tapi tidak kenal Tuhannya, tidak kenal dirinya. Percuma. Yang penting itu ini loh kata Nabi. Iman itu ada di hati. Di hati, di kolbu, di ruhmu itu loh.
Makanya wajib belajar. Tidak bisa diwakilkan juga. Waktunya ngaji, Mak, sampai dulu aja ya, Mak. Aku lagi capek. Ngaji diwakilkan. Karena nanti di akhirat pun kita dituntut masing-masing. Apa yang kau bawa pulang kampung ini? Kan seperti itu Tuhan. Apa yang kau bawa? Kalau engkau pulang nggak membawa apa-apa kan ya malu sama Tuhan. Tidak ada kesiapan di dalam kita menuju kampung halaman kita. Dan setelah belajar pun kita dituntut untuk mengamalkan. Jadi bukan hanya setelah belajar pulang lalu ilmu itu ditaruh di lemari saja. Tidak, harus diamalkan. Kenapa? Karena ilmu tanpa diamalkan seperti benih yang disimpan tanpa ditanam, akhirnya membusuk. Ilmu itu kalau tidak diamalkan rusak dan akan merusak yang mempelajarinya. Kita punya benih nih, benih tanaman, entah tanaman itu padi atau apapun ya. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.